Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak, silakan kita mau nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan, boleh. Ya. Semuanya berdiri ya, kita ya. Oke. Indonesia tanah airku, tanahku pada di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk semuanya. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Siapa? Raja. Selfie. Raja. Salva. Alpi. Salva. Dan Meli. Raja. Desmita. Ada yang tahu kenapa mereka tidak masuk? Ada yang sakit ya? Oke. Baik, kita doakan mereka cepat sembuh ya. Baik anak-anak semuanya. Seperti biasa kalau Bapak masuk ke kelas-kelas itu, bahwa Bapak selalu ingatkan kita bersama-sama untuk selalu menjaga kebersihan diri kita. Pertama, kita kalau ke sekolah haruslah mandi. Supaya apa? Segar ketika kita di sekolahan. Kalau tidak mandi, pastinya ngantuk dan sebagainya. Terus yang kedua, pakaian rapi. Nah, rambut rapi, udah disisir biar kalau yang cowok ganteng, kalau yang cewek diikat biar rapi, tidak mengganggu saat belajar. Itu penting sekali. Yang ketiga,
Kuku kita harus bersih, jangan panjang. Kenapa demikian? Karena ketika kuku kita itu bersih, maka kita saat makan, kan biasa kalian ini ada yang makan pakai 5 jari dan sebagainya. Jadi itu pentingnya kuku harus bersih juga. Ya, kalau tidak bersih, maka semua bakteri, kuman masuk ke dalam perut juga. Jadi kita tidak sehat ya. Itu. Terus Bapak biasa menyarankan anak-anak untuk selalu bawa air minum sendiri. Kenapa demikian? Kita harus membiasakan diri yang namanya hidup sehat. Kalau kita tidak terbiasa hidup sehat, maka kita mudah sakit pastinya ya. Air minum itu penting sekali anak-anak. Kalau kita tidak minum, ginjal kita kasihan, dia membutuhkan air. Jadi kalau ginjal kita rusak, maka ya tinggal hitung hari. Ya itu aja sih. Jadi sembarangan jajan itu tidak baik juga. Yang manis-manis itu tidak baik juga untuk ginjal. Apalagi yang kemasan yang minuman kaleng-kaleng, yang kemasan dan sebagainya nggak boleh. Karena yang bersoda-soda itu juga tidak baik. Apalagi yang manis-manis, diabetes, ginjal rusak. Jadi kita nggak punya banyak uang. Kalau Bapak orang miskin, udah tahu miskin, Bapak nggak punya uang, Bapak ya berusaha untuk jaga kesehatan sih. Jangan asal kita makan dan minum. Berbahaya untuk diri kita. Untuk apa? Ya, kita nggak punya duit untuk berobat. Ya, karena cuci darah itu, ginjal itu cuci darah ya, kalau dia udah rusak ya. Nah itu menyedihkan, karena banyak anak-anak di luar sana itu mengalami hal-hal demikian. Bapak mengingatkan kita agar kita boleh menjaga kesehatan kita dengan baik. Penting sekali ya, bawa air minum ya, kita bawa air minum. Usahakan kita tuh selalu minum air yang bukan yang kemasan dan sebagainya. Air putih ya, nah itu. Air minum yang kita bawa itulah dia ya. Jangan minum air yang kemasan. Apalagi yang manis-manis anak-anak kurang sehat. Ya, itu. Oke. Terus Bapak ingatkan lagi dengan kesepakatan kelas kita. Supaya kalau kita belajarnya nyaman, apa yang harus kita lakukan? Kita perbuat untuk kelas kita supaya enak belajarnya, nyaman belajarnya, semuanya bisa ya. Tidak ribut, terima kasih Imam ya. Tidak ribut, apalagi supaya kelas kita ini merasa nyaman untuk belajar. Rajin piket, bersih kelasnya gitu ya. Oke. Saling menghargai ketika ada yang berbicara. Berarti kalau ada yang berbicara, kita bisa saling menghargai. Jangan Bapak ngomong, kalian juga ngomong, berarti tidak saling menghargai. Teman kita presentasi ke depan, kita harus menghargai. Itu sangat penting sekali. Kalau kita seorang pembelajar, kalian adalah seorang orang yang sudah bersekolah, sudah belajar, maka kalian harusnya sudah bisa menggunakan logikanya untuk berpikir yang baik. Kalau kalian masih belum bisa menggunakan logika berpikir yang baik, berarti masih sama dengan anak-anak TK, ya. Itu dia. Kalau anak-anak TK kan pikirannya bermain. Mukul orang pun mungkin terasa sakit pun ya udah gitu kan. Nggak sakit pun ya udah gitu kan. Itu anak-anak TK. Tapi kalau kalian adalah anak-anak yang sudah kelas 6, harusnya berpikirnya sudah lebih baik. Iya dong, kalian dari kelas 1 belajar sampai kelas 6. Tapi kalau berpikirnya masih kayak anak TK, berarti belum ada perubahan di dalam belajar. Ya kan? Nah, seperti itu ya. Kalau anak-anak yang sudah pandai berpikir harusnya begitu. Sudah bisa. Nah, nanti kita akan belajar tentang seperti itu. Berpikir hal yang sudah mencapai level yang lebih baik. Lebih penting mana sih? Yang mana yang tidak penting sih? Nanti kita diajarkan begitu. Kita mau milah-milah dari yang besar menjadi yang kecil-kecil gitu. Nanti kita seperti itu pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, pernah nggak kalian melihat robot? Pernah nggak melihat robot?
Ada yang belum pernah, nggak apa-apa. Ada yang belum pernah, ada yang pernah. Bagaimana cara robot itu bekerja menurut kalian? Pakai baterai, oke. Pakai listrik, ada tombol. Pakai tenaga kerja, oke. Nggak apa-apa. Apalagi? Bagaimana robot itu bekerja sih kira-kira? Kira-kira robot ini ada robot nih. Kira-kira bagaimana robot ini bisa membersihkan lantai ini kira-kira? Caranya. Ada remote. Oke, ada remote. Apalagi? Kalian dalam bayangan kalian, dalam pikiran kalian tentang robot itu. Pernah lihat robot yang belum pernah? Siapa yang belum pernah lihat robot bekerja? Nggak apa-apa. Oke, masih ada yang belum. Oh, nggak apa-apa ya. Nanti kita akan nanti lain hari Bapak akan kasih video untuk tentang robot kalau begitu ya. Karena ada yang belum pernah lihat robot, nggak apa-apa. Biar tahu oh cara bekerja robot seperti ini. Nah. Mata pelajaran kita yaitu tentang KKA. Apa itu KKA? K itu adalah coding dan kecerdasan artifisial. Kalau anak-anak biasa zaman sekarang mendengar kata AI. Nah, AI itu adalah kecerdasan artifisial. Nah, kita kenal dengan kecerdasan artifisial. Jadi, anak-anak nanti akan diajarkan berpikir komputasional itu mudah. Menyelesaikan masalah dengan cara pintar. Nah, jadi kita akan menyelesaikan masalah dengan cara pintar. Nah, di sini ada garis, ada yang ditandai kuning itu komputasional. Fokus kita nanti adalah komputasional. Tapi kita mau tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kita belajar hari ini apa sih? Kita mau lihat dulu ya. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Jadi nanti anak-anak bisa memahami apa itu komputasional dulu. Oke, yang kedua, peserta didik mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari. Nanti kita akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa itu berpikir komputasional. Tapi kita mau tahu dulu, apa itu komputasional? Apa itu berpikir komputasional? Yang pertama, kita lihat. Yaitu cara menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis seperti cara komputer bekerja. Tetapi dilakukan oleh jadi cara menyelesaikan masalah secara sistematis, berurutan, logis, terus seperti cara komputer bekerja. Pernah lihat komputer bekerja? Tetapi dilakukan oleh manusia, nanti manusia yang lakukannya. Seperti itu. Jadi kita akan coba menerapkannya begitu dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat yang maksudnya itu apa sih, Pak? Yang penjelasan yang tadi ini maksudnya apa sih, Pak? Maksudnya yaitu cara berpikir yang teratur dan cerdas. Terus digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi kita nanti diajarkan untuk berpikir yang teratur, terus cerdas, logis. Terus digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, di dalam kehidupan kalian sebagai anak-anak, ada nggak ketemu masalahnya? Ada nggak ketemu masalahnya kira-kira? Ada pasti, harusnya ada. Tidak mungkin kalian tidak pernah ketemukan masalah, ya kan? Misalnya begini, ruangan ini kotor. Pasti kalian ini kan masalah jadinya kan? Ruangan ini kotor sekali nih, kan jadi masalah nih. Ada cara nggak kita berpikir gimana ruangan ini biar bersih? Tapi saya tidak keluarkan banyak tenaga. Nah, seperti itu. Pasti kan kita akan berpikir. Ya kan? Supaya ruangan ini bersih dengan waktu yang lebih cepat. Bagaimana caranya? Seperti itu. Kita akan berpikir. Harusnya demikian kita berpikir. Loh,
sampah-sampah banyak ini berserakan di halaman. Bagaimana cara saya membersihkan sampah itu tanpa harus mengeluarkan waktu yang lama? Nah, kira-kira kita akan berpikir seperti begitu. Saya ingin masak Indomie. Saya ingin masak mie. Masak mie, bagaimana saya masak mie itu yang efisien, yang tepat dengan langkah-langkahnya. Seperti itu. Kita akan berpikir. Nah, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Oke. Kita mau tahu 4 cara berpikir komputasional. 4 cara berpikir komputasional. Yang pertama. Nah, boleh sambil catat kalau mau catat ya. Kita mau tahu dulu apa itu ya. Yang pertama adalah decomposition. Ya. Nanti kita mau tahu apa itu decomposition, ya. Yang kedua adalah pattern recognition. Apa itu pattern recognition, ya? Yang ketiga adalah abstraction. Apa itu abstraction? Nanti kita mau cari tahu. Terus yang keempat adalah algorithm, ya. Apa itu algorithm, ya? Nanti kita akan mencari tahu. Satu persatu dulu ya. Nanti kita akan pelajari juga satu persatu. Nanti kita akan bagi kelompok seperti itu. Nah, decomposition. Pattern recognition, abstraction, algorithm. Sudah? Aman? Oke, yang terlambat tidak apa-apa, nanti masih ada lagi ya. Kita next dulu ya. Oke, pertama kita akan mengetahui dulu decomposition, atau artinya boleh buka kurung, decompositionnya memecah masalah. Tulis di samping decompositionnya dibuka kurung, memecah masalah. Paham nggak? Memecah masalah ya. Tulis di sampingnya di sini. Dibuka kurungan, memecah masalah. Udah, itu kurung, selesai. Itu decomposition. Itu artinya. Oke? Memecah masalah. Oke. Artinya, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah ditangani. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Contoh, mau masak nasi goreng, kita pecahkan langkah-langkahnya. Kalau kalian mau masak nasi goreng, kita pecahkan langkah-langkahnya. Seperti apa? Yang pertama, apa dulu kita lihat? Siapkan bahan. Setelah kita sudah siapkan bahan, apa lagi? Ya, iris bumbu dulu kan? Bahannya udah dapat nih kan? Bumbunya kita iris-iris dulu. Betul tidak? Kupas bawang. Bawangnya diiris-iris dulu, ya kan? Atau digeprek bawang putihnya gitu ya. Nah, setelah itu baru tumis. Kita pecahkan. Tumis. Setelah udah tumis, campur nasinya. Setelah campur, berikan bumbu. Udah jadi, ya kan? Nah, itu jadi
Nasi goreng itu adalah masalah besarnya. Kita pecahkan, oh ini ternyata seperti ini, kita bisa jadikan dia nasi goreng. Jadi ini dia langkah-langkahnya. Kita pecahkan jadi satu dulu. Seperti itu. Kira-kira sejauh ini bisa dipahami nggak? Masak mie instan, itu masalahnya besar nih. Kita pecahkan jadi satu-satu dulu ya. Nah, nanti paham seperti itu. Yes, oke. Okay. Decomposition. Yang kedua, pattern recognition, artinya mengenali pola. Kasih kurung. Mengenali pola. Oke. Okay. Mengenali pola. Sudah? Kita lanjut. Menemukan pola atau kemiripan dari masalah yang sering terjadi. Jadi, kita akan menemukan pola atau kemiripan masalah yang sering terjadi. Kita lihat contohnya seperti apa, biar anak-anak paham ya contohnya. Setiap kali hujan deras, selokan meluap. Paham ya, meluap ya? Airnya penuh, nggak tahu mau ngalir kemana kan? Polanya, air tak tertampung karena sampah. Jadi, airnya meluap. Wah, sampai ke jalan misalnya kan? Sampai ke rumah kan? Karena apa? Tidak bisa ditampung airnya karena sampah. Nah, itu adalah pola yang sering terjadi. Nah, jadi nanti kita harus mencari solusinya. Begitu kan? Nah, kita untuk mengenalinya, kita udah mengenal polanya nih. Oke, kita lanjut yang ketiga. Abstraction. Menyaring informasi penting. Nah, nanti kita menyaring info. Jadi, dari masalah itu, informasi yang paling penting. Nah, yang kita ambil. Yang tidak penting kita buang. Nah, seperti itu. Oke, kita mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada inti masalah. Jadi kita mengabaikan hal yang tidak penting. Kita fokus pada inti masalahnya. Nah, contohnya, saat belajar untuk ujian, kamu hanya fokus pada poin-poin penting, bukan semua isi buku. Ada satu buku. Kita mau ujian. Mampu kalian baca satu buku semua nih? Baca semua satu buku ini. Otaknya ingat semua. Wih, hebat sih. Kalau ada yang begitu hebat sih ya. Nah, ternyata saat ujian kita ambil poin penting. Oh, ternyata kisi-kisinya itu tentang pecahan. Yang ambil yang tentang pecahan. Kisi-kisinya tentang bangun ruang. Belajar yang bangun ruang. Nggak mungkin kita belajar semua ternyata ada yang kisi-kisinya tidak masuk. Paham ya? Ya kan? Oke, seperti itu. Jadi, kita menyaring informasi penting. Saat belajar untuk ujian, kamu hanya fokus pada poin-poin penting, bukan semua isi buku. Nah, itu contoh dari abstraction, menyaring informasi pentingnya saja. Saat kalian menggambar sebuah rumah, nggak mungkin dong kalian gambar paku-paku semuanya digambar, semua kabel-kabel itu digambar di situ. Nggak mungkin ya kan? Pernah nggak kalian gambar rumah itu ada paku-pakunya satu-satu itu digambar? Pernah nggak? Iya, itu nggak penting untuk digambar. Jadi kita memilih yang penting untuk digambar. Bisa dipahami nggak kira-kira sejauh ini? Ambil yang pentingnya saja. Oke. Yang keempat, algoritma. Yaitu membuat langkah solusi. Nah, jadi kita membuat langkah-langkah solusinya. Membuat langkah solusi. Menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Jadi setelah sudah dapat satu masalah, kita susun dalam sebuah langkah-langkah untuk diselesaikan. Itu namanya algoritma.
Atau berpikir tentang langkah-langkah, ya. Kita berpikir dengan sistematis, berurutan. Oke. Menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, cara mengunci rumah. Misalnya kita mengunci rumah aja ada caranya ya. Ternyata tidak sembarangan. Pertama, kita matikan lampu dulu. Kita mau pergi dari rumah, kita matikan lampu dulu ya kan? Setelah kita matikan lampu, tutup pintunya. Setelah tutup pintu, cek ulang lagi, benar nggak lampu sudah mati kan? Ini udah dikunci belum, ya kan? Kita jendela udah ditutup belum, ya kan? Cek ulang lagi. Setelah itu baru berangkat, ya kan? On the way, oke. OTW, oke. Dalam perjalanan ya OTW ya. Oke, nah. Jadi cara mengunci rumah itu ada langkah-langkah yang sudah disusun dalam sistematis. Nggak mungkin berangkat dulu baru matikan lampu kan? Bisa nggak anak-anak? Berangkat dulu baru tutup pintu. Habis lah ya? Habis nggak? Habis nggak rumahnya tuh? Habis ya? Habis. Jadi kita harus tersusun. Udah tutup pintu, ternyata belum matikan lampu. Ulang lagi. Jadi kita sesuai langkah-langkah. Jangan membuat jadi yang harusnya kerja dalam waktu 2 menit selesai menjadi 5 menit. Gara-gara lupa matikan lampu, balik lagi. Ya kan? Betul nggak? Seperti itu. Nah, kita sudah mulai ya dibuat untuk berpikir lebih efisien ya. Oke, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak punya sebuah masalah nih. Apa masalahnya? Terlambat ke sekolah setiap pagi. Ada yang sering terlambat ke sekolah setiap pagi? Enggak ada? Ada yang sering terlambat? Enggak ada ya? Nah, ini masalahnya. Terlambat ke sekolah setiap pagi. Kita lihat. Bagaimana cara berpikir komputasional? Berpikir komputasional ada 4 cara. Yang pertama, decomposition. Yang kedua, pattern recognition. Yang ketiga, abstraction. Yang keempat, algorithm. Ya, oke. Ada 4 ya. Jadi kita akan menyusunnya. Terlambat ke sekolah setiap pagi. Kita akan, ini masalahnya, kita akan menyusun dalam 4 langkah tersebut. Kita lihat cara menyusunnya bagaimana. Kita buat dalam satu peta pikiran. Berpikir komputasional, masalahnya adalah terlambat ke sekolah setiap pagi. Kita akan mulai dari decomposition. Kita pecahkan menjadi masalah-masalah kecil-kecil. Masalahnya menjadi kecil-kecil ya. Jadi dia kan masalah yang besar nih. Terlambat ke sekolah setiap pagi. Kita pecahkan menjadi kecil masalahnya. Kita lihat. Telat karena bangun siang. Terus sarapannya lama. Dan lupa siapin buku. Oke, dan ini kita pecah-pecahkan nih. Tadi yang masalahnya 1 nih. Terlambat ke sekolah setiap pagi. Kita pecahkan menjadi kecil-kecil. Telat karena bangun siang. Sarapannya lama. Lupa siapin buku. Udah tuh, kita akan ke bagian pattern recognition itu apa? Mengenali pola. Kita lihat mengenai pola yang sering terjadi. Oke. Ini sering terjadi di hari Senin dan Jumat. Oh, kenapa ya? Bisa ya sering terjadi di hari Senin dan Jumat ya? Bisa jadi ya. Iya kan? Nanti kita mau cari tahu juga kan? Kenapa ini sering terjadi di Senin dan Jumat? Oke, kita langsung ke abstraction. Yaitu mencari informasi pentingnya. Apa itu? Fokus ke penyebab utama, yaitu bangun siang. Bangun siang. Jadi dari masalah yang udah dipecah-pecahkan ini, ternyata bangun siang itu yang menjadi fokus utamanya. Bukan masalah sarapannya ya. Bukan masalah lupa siapin bukunya. Tapi masalah bangun siangnya. Terus kita akan membuat menjadi langkah-langkah yang berurutan supaya tidak terlambat.
Bagaimana cara kita membuat langkah-langkah ini supaya tidak terlambat? Pasang alarm. Bayangkan 2 kali, paham? 2 kali. Yang kedua, tidur lebih awal. Yang ketiga, malam sebelumnya. Jadi tas dan seragam sekolah kita sudah kita siapkan malam sebelumnya agar tidak terlambat ke sekolah lagi. Paham kira-kira demikian? Ini udah kita buat jadi satu masalah kita buat dalam berpikir komputasional. Kenapa ini penting anak-anak untuk kita pelajari? 1. Membuat kamu lebih cerdas menyelesaikan. Yes, kamu akan jadi lebih cerdas untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, melatih kita berpikir itu teratur. Tidak berpikirnya yang berantakan, tidak berurutan, paham ya? Nah, itu juga menyusahkan hidup kita kalau kita berpikirnya tidak berurutan. Ya kan? Ada hal yang kita bisa kerjakan dengan berurutan, akhirnya kita karena tidak bisa berpikir demikian, akhirnya kita tidak selesai kerjaan kita, bingung kita mau kerjakan yang mana. Terus apa lagi? Di rumah, di sekolah, bahkan saat bermain. Iya, kita kalau udah berpikir cerdas begitu, wow, kita bisa pakai di mana saja. Hebat itu, mengambil sebuah keputusan. Oke, kita next. Sudahkah saya berpikir komputasional? Sudah belum? Sudah belum kita berpikir secara komputasional? Sudah? Baik, kalau sudah. Kalau kamu suka bermain puzzle, Rubik, Lego, atau coding, berarti kamu sudah belajar berpikir komputasional. Pak, kenapa bermain Rubik itu atau puzzle itu, Lego dan sebagainya itu berpikir komputasional? Pertama, anak-anak bermain Rubik itu dia punya langkah-langkah, betul tidak? Betul tidak punya langkah-langkah? Iya, dia punya langkah-langkah yang tidak sembarangan. Bisa kita mau sesuka hati kita putar sana putar sini, atas bawah kanan kiri, nggak bisa. Dia ada langkah-langkahnya. Seperti itu. Misalnya kita mulai dari putih dulu, putarnya ke kiri 2 kali, misalnya. Itu ada seperti itu langkah-langkahnya. Nggak sembarangannya, betul. Paham ya? Oke. Sekian dan terima kasih. Nah, sejauh ini anak-anak kita sudah belajar tentang komputasional. Nah, kita mau mencari tahu lebih dalam lagi tentang berpikir komputasional. Tapi kita akan pecah-pecahkan masalahnya. Nanti akan Bapak bagikan lembar kerja buat kita semua. Kita akan kerja di dalam per kelompok, berdiskusi bersama. Setelah itu kita boleh presentasikan sebentar. Udah tuh kita mau tahu sudah paham atau belum. Oke, ini satu kelompok ya. Duduk satu kelompok di sini, satu kelompok. Ini satu kelompok, 2. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, satu kelompok. Kelompok 4, satu kelompok. Kelompok 5, satu kelompok di sini. 1, 2, 3, 4 sini. Gabung. Kelompok 5. Silakan. Kita mulai. Sisa berapa nih? Ada 3 orang ya? Kamu gabung ke sini. Terus kamu gabung ke sini. Kamu gabung ke dosa, kalian dosa banyak-banyak.
Gabung ke sini aja. Dah, sama seperti sini. Yuk. Silakan kalian gabung ke sini. Kita mulai ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 3 ini. Kelompok 4 sini. Kelompok ya hadap sana. Kelompok 5 sini, silakan. Yang ini enggak usah. Yang ini aja. Kalian tentang pola. Urutan dan klarifikasi. Siap, betul. Kalian tentang kan ada 4 kan? Kalian tentang algoritma dan urutan langkah. Oke. Kalian tentang apa kalian? Tentang algoritma dan deskomposisi. Oke, perintah robot. Kalian tentang apa? Logika dan pola. Oke, kalian tentang logika dan pola. Bang, buat kelompok bang, hadap semuanya. Yuk. Yang bagus, coba dulu yang bagus bang. Hadap ke sana bang. Sama-sama diskusinya bang. Makanya dibaca petunjuknya. Literasi. Literasi dulu. Coba baca dulu petunjuknya. Apa? Tujuan pembelajaran mengenai pola dan penyandian sederhana. Menggunakan logika untuk membacakan kode. Nah, petunjuk tugas. Gunakan sandi berikut. Nah, ini ada sandinya. Kalau A itu 1, B itu 2. Nah, temanmu mengirim pesan rahasia 819. Itu apa artinya? Coba cari. Tulis di sini aja. Ya, silakan. Oh, silakan. Paham nggak? Berarti kalian harus tuliskan dulu. A itu 1, C itu 3, D itu 4. Dituliskan semua dulu. Baru bisa membacakan sandinya. Kalau kalian tidak tuliskan semua, gimana cara membacakan sandinya? Ayo. Nah, pakai logika, harus berpikir ya. Logikanya harus jalan juga. Iya betul, ditulis kayak begitu. A itu 1, B itu 2, ditulis kayak begitu. Biar paham. Sampai Z kan? Z kan cuma 26 angka. 26 huruf aja kan? Paham nggak nih? Bisa nggak kira-kira? Kalau rumah itu bentuk kotak kan? Sekolah itu. Kalian disuruh buat peta nanti kan? Nah, buat peta boleh. Dari rumah ke sekolah kan? Silakan. Setelah itu baru langkah-langkahnya, petunjuknya. Lewat jalan apa sih? Dari rumahmu ke kanan ke kiri beloknya, misalnya. Contohnya begini, silakan. Pakai rumah siapa? Boleh, silakan pilih. Ya. Untuk satu kelompok betul, sama-sama cari. Sama-sama cari. Misalnya ini siapa yang cari nanti? Ini kan ada tiga soal nih. Nah, kode angkanya nih. Siapa yang cari kode angka nama? Siapa yang cari yang kelas? Siapa yang cari teman? Ini dulu pecahkan ini dulu. Udah pecahkan ini baru tuh ini ada soal yang harus kita. Pakai angka, Pak, tulis ini. Betul, pakai angka. Angka ini jadi apa sih hurufnya nanti nih? Dicari dulu. Rumuskan dulu. Nah, kita tidak bermain rubik ya. Simpan dulu rubiknya ya. Kita kerjakan bersama-sama ya.
Oke, kita kerjakan bersama-sama. Ini kan Pak, daftar pakai ini kan. Nah, coba kalian perhatikan petunjuk tugas. Bayangkan kamu diminta ibu untuk merapikan isi lemari pakaian. Nah, kelompokkan pakaian-pakaian berikut ke dalam 3 kategori. Nah, nanti kamu kategorikan yang mana pakaian sekolah, yang mana pakaian baju santai, yang dari sini nih, yang mana pakaian tidur. Dikelompokkan dulu. Sudah dikelompokkan, nah ini baru nanti diurutkan. Udah tuh seragam sekolah jenisnya apa? Ah nih, kategorinya di sini. Untuk pengelompokannya di sini nih. Pakaian sekolah itu apa saja? Itu diurutkan yang dulu. Nanti baru urutkan yang paling sering dipakai sampai yang jarang dipakai. Paham nggak? Ah, coba lakukan. Kelompokkan dulu nih. Ini kelompokannya. Dari sini, kelompokannya di sini nanti. Ya. Itu tadi pindahkan di sini. Betul, disusun tadi rapi kan? Ya. Susun tadi rapi sudah? Urutan sudah kan? Baru refleksi. Apa yang terjadi jika kamu mendahulukan mie sebelum air dipanaskan? Jawab biasa. Ini lama dia. Jawab seperti biasa. Ini pertanyaan biasa. Sama-sama boleh refleksinya. Tanya bersama-sama. Iya, tapi bukan masalah pintar. Bisa nggak kira-kira ini? Nanti ada satu orang akan jadi robot, ya kan? Temanmu akan memberi perintah. Satu orang nanti untuk memberi perintah ke dari kursi dia tempat duduk, nanti akan ke papan tulis untuk menulis nama. Kamu akan membuat urutan perintahnya seperti apa supaya dia biasa sampai ke depan lalu menulis nama. Apa dulu yang pertama? Nah, buat perintah. Paham tidak kira-kira? Coba tulis sekarang. Buat. Jangan paham angguk-angguk kepala aja tapi tidak paham nanti. Kamu buat, ini ada robot nih, kamu mau buat perintah supaya dia bisa ke depan, ambil spidol dan terus tulis nama di situ. Gimana coba? Nah, yang pertama dia harus ngapain dulu? Yang pertama harus ngapain dulu? Berdiri. Ah, tulis berdiri dari kursi. Ah, gitu. Di sini, Pak. Berdiri tulis. Berdiri dari tempat duduk. Ah, boleh. Robot. Setelah berdiri, lanjut lagi ya. Ah, kemana lagi kan? Langkahnya berapa? Jalan berapa langkah dihitung nanti. Maklum, Bapak agak sedikit kurang bagus. Aman lah. Oke. Ya. Yang ini kan 819. Ini kan 819 berarti itu 8 tuh huruf apa? 1 tuh huruf apa? G itu huruf apa? 9 itu huruf apa? Dituliskan tulis 3. 3 angka berarti kan? Tulis 3 angkanya. Di situ boleh. Apa artinya? Apa artinya? Boleh ya, tulis itu. Nah, setelah ini, sekarang kalian punya tugas ini lagi. Nama itu nanti jadi angkanya berapa sekarang? Cari angkanya lagi. Oh, enggak. Nama N ini huruf angka keberapa? A itu angka berapa? Nah, kayak gitu.
Gimana? Lanjut, guys. Yang paling sering dipakai sempak lah. Bahaya itu. Kulitnya diganti. Pakai kulit ya, kulit sering dipakai ya. Oh. Kulit Aldo sering dipakai. Oh, sendiri pakai. Bisa dipakai orang nggak kulitnya Do? Apa? Aman? Aman nggak kira-kira? Aman nggak? Nah, keren sih, hebat yang berpeta nih. Keren, keren, keren. Halo, di telepon Mas Majid. Ya. Sama-sama kapal tulis ibu. Nah, ini yang mana yang ini ya? Bagaimana kamu tahu huruf dan angka itu berhubungan? Bagaimana? Jawab di bawah boleh. Jawab sama-sama ya, diskusi ya. Siap. Oke. Nah. Apanya? Nama apa? Nah, ya. Sebentar, kenapa? Nah. Oh iya, tulis namanya betul. Nama yang disuruh ke depan nanti. Yang kamu suruh ke depan. Oke, sudah selesai. Saya refleksi lagi udah belum? Udah. Oh, enggak ada refleksi. Ini udah ya? Sip ya? Oke, sip. Aman ya nih ya? Nomor 2, Kak. Oke. Apa yang akan terjadi jika peta terlalu detail dan terlalu banyak informasi? Terlalu detail artinya semua dimasukkan, setiap rumah dimasukkan, terus ada motor pun dimasukkan. Apa yang terjadi sih kalau kita masukkan semuanya itu? Ketemu motor dimasukkan, misalnya kan? Aman nggak? Yang mana lagi? Bingung kan apa jadi robotnya? Hah? Sudah tuliskan namamu, udah kan gitu. Hah? Enggak perlu ditulis, enggak perlu sebutkan nama siapa dulu, tuliskan namamu udah di situ. Kan kamu beri perintah aja. Tuliskan namamu kan gitu kan? Kalau sekarang apa? Mengambil spidol dan menulis tuliskan namamu. Udah cukup kan? Tengok boleh. Maksud nomor 2 gimana?
Belum. Tunggu presentasi lah, Bang. Jangan nggak sabaran, santai dulu, Bang. Dia jadi robot kok. Ya, udah jadi robot, Bang. Jadi robot. Oke. Nggak apa-apa. Masuk nomor 2. Apa yang terjadi jika polanya diubah? Apa yang terjadi jika polanya diubah? Misalnya A lalu menjadi 2, misalnya B menjadi 5. Apa yang terjadi? Ya? Oh, bulletin. Kenapa bulletin? Enggak. Ini jam. Depan jam. Enggak aman? Sip. Presentasi itu rame-rame maju nanti. Satu orang yang ngomong untuk membuka gitu ya. Oke. Sudah selesai? Beres? Ini udah dijawab. Kan tanda tanya. Masa dimakan? Yang belakang apa? Nggak ada yang belakang. Enggak. Apa yang terjadi jika robot tidak mengikuti urutan langkah? Nah, apa yang terjadi? Tulis jadi situ nggak apa-apa. Jika robot tidak mengikuti urutan langkah itu apa yang terjadi? Kasih alasannya, nggak apa-apa. Tulis jawabannya di sini. Tulis alasannya, nggak apa-apa. Yuk, segera ditulis, waktu udah mau habis. Ya, waktu udah mau habis, segera ditulis. Jangan main dulu, simpan. Nggak boleh main. Udah selesai? Oke, kelompok 3, 4, 5. Udah? Aman ya, 5 ya? Refleksi udah ya? Oke, yuk gas kita presentasi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok 1 belum? Oh belum. Oke, baik. Kelompok 1 belum. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2 maju dulu. Nanti kita kasih tepuk tangan, tenang aja. Nah, maju ya. Sip. Nah. Dengarkan semuanya. Oke. Anak-anak, kita seperti kesepakatan kita tadi bahwa kita mau belajar untuk menghargai yang berbicara. Jadi kalau temanmu yang berbicara, kita belajar untuk menghargai. Terus kalau presentasi itu kita harus membukanya dulu. Sapa teman-teman dulu atau ucapkan selamat pagi dulu. Satu orang untuk ngomong cukup. Terus setelah itu baru sampaikan apa yang kalian mau sampaikan. Setelah itu baru tutup, sekian dan terima kasih. Udah, lanjut, kita mulai. Silakan. Suaranya yang keras ya, biar kedengaran semuanya. Oke. Dari sini biar dapat suaranya. Kamu yang pegang. Nah, kamu pegang ya. Ada, kamu pasang. Perkenalkan kami dari kelompok. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan logika dan pola.
Nama anggota Yesi, Azahra, Daniel, Imam, dan Al-Fatih. Topik berpikir komputasional, kode rahasia teman. Tujuan pembelajaran mengenal pola dalam menyendiri sederhana menggunakan logika untuk memecah kode. Petunjuk tugas gunakan sandi berikut. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Langsung Z, Pak. Z sama dengan 6. Temanmu mengirim pesan rahasia 819. Apa artinya 8 itu H, 1 itu A, 9 itu I. Sekarang kamu buat 3 kode rahasia. Kode anggota. Kode angka nama 13 1 12 1, kelas 10 4 11 1 18, teman 19 4 12 1 13. Tukarkan kode dengan kelompok lain, tebak artinya. Oke, sekarang boleh tuliskan contoh, satu contoh aja buat teman-teman biar paham. Contoh apa Yang Pak? kalian- Ini. Boleh. Ini yang Biar paham. ini aku tuliskan yang mana? Pegang. Satu jam. Nama. Biar yang lainnya juga bisa paham juga apa sih yang dibahas mereka, ya. Oke. Kasih tahu. N itu kenapa 13? Kasih tahu mereka. Oke. Kenapa N itu 13? Karena urutan angka. Oke. Karena urutan angka. Karena urutan angka. Karena urutan N itu 13 dan A itu 1 dan M itu 12 dan A itu 1. Kenapa A itu bisa 1? Sesuai abjad. Ya, nah, ada yang temannya jawab nih. Boleh tanya, ada yang mau bertanya nggak sama mereka, silakan. Silakan, teman-teman mau ditanggapan silakan. Ada yang bertanya, ya? Nah, kan itu sesuai absen. Sesuai abjad katanya. Oke, mereka mungkin bingung. Coba kasih tahu. Susunkan sedikit abjadnya, sedikit aja. Ini kan aku tulisnya. Z itu berapa? Z itu berapa? Z itu berapa? Z itu urutan ke berapa? Z itu 26. Coba A, 1, B, coba kasih tahu berapa. Sampai Z Pak. Enggak, sampai beberapa aja, sampai Y itu. Nanti suruh mereka sini buka ya. sendiri. Berapa? Sama dengan berapa itu? Enggak ada S. Itu apa? 4. Satu. B. Oke, cukup lah ya. B itu berapa? Dua. Baik. Ayo. Jadi anak-anak, mereka oke, boleh jelaskan buat mereka. Aku pegang. Silakan. Ya. Lanjut. Enggak aku lupa. Lanjut yang ini. Enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Lanjut. Boleh. Yang mana ini ya? Pertanyaan refleksi. 1. Bagaimana kamu tahu huruf dan angka itu terhubung? Mengikuti huruf sesuai angka tersebut. 2. Apa yang terjadi jika polanya diubah? Akan terjadinya memecah masalah Demsampostion. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya. Jalan. Anak-anak, ternyata mereka tentang pola, ya kan?
pola di dalam menyusun huruf kode angka. Paham ya anak-anak ya? Bisa dimengerti nggak sejauh ini? Bisa paham nggak? Oke, terima kasih. Kelompok 1 siap? Siap? Boleh, silakan maju. Maju bersama-sama dulu semuanya. Sudah. Siapa yang akan menyampaikan? Yuk, kita ingat lagi kesepakatan kita. Saling Oke. Tepuk 1. Oke, baik. Siapa yang ngomong? Oke, kasih bagi dulu ya. Oke. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami ingin menyampaikan hasil. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil apa? Hasil diskusi kami. Menjadi lambar kerja pendidik. Nama anggota Noven, Zahra, Glenn, Joyce, dan Vira. Topik berpikir komputasional menjadi robot. Tujuan pembelajaran memahami konsep algoritma, menyusun langkah terstruktur untuk menyelesaikan tugas. Petunjuk tugas, membayangkan kamu adalah robot. Temanmu akan memberi perintah supaya kamu berjalan dari kursi ke papan tulis dan menulis nama. 1. Oke, langsung praktekkan ya. Silakan. Gimana praktekannya, silakan. Yuk. Silakan jadi robot. Siapa yang jadi robot tadi? Glenn, Pak. Glenn. Langsung praktekkan apa? Ya praktek aja. Bisa aja, Pak. Oke, coba. 1, baca yang keras ya. Dan laksanakan perintah. 1. Berdiri dari kursi. Lanjut. 2. Berjalan ke depan. Berjalan ke depan. Melangkah ke depan sebanyak 6 langkah. Apa? Melangkah ke depan sebanyak 6 langkah. Nanti dari situ baru langkah kan? Jadi berjalan ke depan dulu di situ. Ya. Berjalan ke depan dulu. Baru langkah berapa? 6. 3. Mengambil spidol dan menulis. Mengambil spidol dan menulis. Silakan. Lanjut. Di situ. Ya. Tulis namamu. Terus namamu. Tulis ya. Terus nama panggilan jaga. Baik. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Lanjut. 2. Uji coba perintah ke temanmu. Perintahkan kepada semua langkah bisa dilakukan. Pertanyaan refleksi. 1. Apa yang terjadi jika robot tidak mengikuti urutan langkah menjadi tidak teratur? Tidak teratur. Kalau tidak mengikuti langkah, tidak teratur katanya. 2. Mengapa berpikir logis itu penting? Karena agar kita bisa berpikir lebih luas dan juga cerdas. Oke. Ada yang mau bertanya nggak sama robotnya? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Robotnya punya gaya. Oke, ucapkan sekian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya. Keren. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3.
Ayo Kak, ayo. Mereka beda. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan diskusi kami. Daftar petunjuk tugas. Bayangkan kamu diminta ibu untuk merapikan isi lemari pakaian satu kelompok pakaian berikut di ketiga dalam ketiga kategori: A. Seragam sekolah, B. Baju santai, C. Pakaian tidur. Daftar pakaian: kaos kaki, kaos tidur, udah lanjut. Kemeja putih, baju bola, seragam pramuka, celana pendek, baju rumah, seragam olahraga. Kategori: seragam sekolah, seragam pramuka, seragam olahraga, baju santai, kemeja putih, baju olahraga, baju rumah, pakaian tidur, kaos tidur, celana pendek. Urutkan kategori dengan paling sering dipakai, paling jarang. Urutkan baju rumah, baju bola, kaos tidur, celana pendek, seragam olahraga, seragam pramuka, kemeja putih. Oke, jadi anak-anak mereka itu tentang apa KM-nya? Tentang apa? Tentang pola pengurutan. Pola Pengurutan. dan pola berurutan ya. Nah, jadi mereka tentang pola yang berurutan ya anak-anak ya. Jadi mereka mengurutkan dari berbagai jenis pakaian itu dari yang sering dipakai sampai yang tidak yang jarang dipakai. Seperti itu. Oke anak-anak, ada yang mau bertanya nggak? Tentang mereka? Ada? Sudah? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih. Yuk lanjut kelompok 4. Keras ya suaranya. Emang ini keras. Selamat pagi, kami dari kelompok 4 ingin membaca diskusi tentang Winston. Nama anggota Bultem Farika Mariel Embrik. Topik berpikir komputasional membuat Winston. Tujuan pembelajaran: siswa memahami konsep algoritma dan urutan logis. Siswa dapat menyusun langkah-langkah membuat Winston secara sistematis. Template urutan: 1. Panaskan air di panci. 2. Masukkan mie ke dalam air mendidih. 3. Tuang bumbu ke mangkuk. 4. Angkat mie dan campur dengan bumbu. 5. Aduk rata dan siap disajikan. Pertanyaan refleksi: apa yang terjadi kalau kamu mendahulukan mie sebelum air dipanaskan? Mie akan lama termasak karena air belum mendidih. Bagaimana cara berpikir terurut membantu kita dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara memecah masalah, mengenali pola, menyaring informasi penting, dan terakhir membuat langkah solusi. Oke. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Mana suaranya? Oh yang ini bisa. Semuanya bisa, campur racun bisa. Ada yang logis, ayo. Enggak, minyak bisa. Ternyata ini yang suaranya. Mana teh? Oke. Baik, kita akan tepuk tangan dulu ya. Anak-anak, kalau mau memberikan pertanyaan, berilah pertanyaan yang masuk akal, ya. Jangan yang, ya. Nah, seperti ini misalnya, pertanyaannya, boleh nggak terbalik-balik, misalnya, kan bisa itu ditanyakan. Nah, silakan kan bertanya yang bagus, yang penting kan. Oke, paham ya anak-anak ya? Bertanyalah sesuai dengan apa yang kita pelajari, begitu. Nah. Oke, jangan asal-asal nanya, itu nanti kelihatan kita
Enggak pintar. Ya kan? Oke, silakan kelompok terakhir. Lanjut. Oke, sampaikan dengan baik semuanya yuk. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang berisi 5 anggota, yaitu Ferdi, Selvi, Aurel, Maudi, dan Jesse. Kami akan memberitahu rute ke sekolah. Tujuan pembelajaran: siswa memahami konsep abstraksi dan algoritma. Siswa mampu membuat peta, simbolik, dan urutan langkah. Sekian dari saya, terima kasih. Kami akan membuat contoh menggambar peta dari Selvi. Peta saya. Oke. Kakak nomor petanya. Oke. Dihapuskan. Yang lainnya? Nah, yang lainnya hapus. Kamu tahu gambar nggak? Coba yang lain depan. Oke. Nggak usah kamu yang hapus gini. Nggak ada. Lanjut.
Ada yang mau dijelaskan nggak? Siapa yang jelaskan? Silakan dijelaskan dulu. Sambil ketika nih orang bawa di Awal. Teman-teman perhatikan, mereka akan menjelaskan peta. Cara awal. Tidak kedengaran teman-teman, nggak tahu apa yang dijelaskan. Apa yang bijak. cara pertama. Nggak usah ke rumusnya, itu nggak usah ke rumus. Cara pertama, dari awal kita belok kiri, lurus, sampai sini, lurus ke atas, dan sampai. Cara kedua, awal belok kiri, lurus ke depan, dan kemudian belok kiri lagi, dan kita akan sampai di sekolah kita yaitu SDN 13 Sinapilo. Segitu dari kami penjelasan dari kelompok 5. Ya. Tentang apa kalian? Tentang abstraksi dan algoritma. Ya, mereka tentang abstraksi dan algoritma ya. Jadi mereka membuat sebuah peta bagaimana mereka sampai ke tujuannya yaitu sekolah. Baik. Baik anak-anak semuanya. Apa yang sulit dari pelajaran hari ini yang kalian rasakan? Apakah kalian menikmati pelajaran hari ini? Sukakah dengan pelajaran seperti begini? Kira-kira paham nggak dengan pelajaran hari ini? Ada yang belum dipahami? Tidak. Oke. Jadi sejauh ini kalian sudah belajar tentang berpikir komputasional. Ya, yaitu berpikir komputasional. Jadi anak-anak bisa menggunakan berpikir komputasional ini dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir cerdas dengan logis, dengan sistematis, berurutan. Jadi kalian bisa menyelesaikan berbagai persoalan dengan berpikir komputasional, berpikir secara logis. Bapak berharap semuanya bisa belajar seperti itu ya. Kalau kalian punya masalah, berpikir pakai logika. Boleh seperti itu. Baik. Terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Bapak berharap kalau ada yang kalian bingung, nanti kita akan pelajari lagi. Kita akan lanjutkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya lagi ya. Oke, pertemuan berikutnya kalau ada kesempatan lagi ya anak-anak. Baik, mari kita mau menutup kegiatan kita hari ini. Silakan satu orang boleh pimpin dalam doa. Boleh? Pimpin dalam doa dulu. Amin. Tetap semangat semuanya ya. Lanjut belajar ya.